kamera mirrorless pertama gua yaitu Fujifilm X-E3. Gue belinya waktu 2019, jadi waktu itu ada Black Friday, kurang lebih di bulan November, di minggu terakhir di hari Jumat. Jadi Fujifilm hari itu mengeluarkan diskon yang gila banget di 2019, dan batas waktu pembeliannya cuma 1 hari sampai jam 12 malam gitu. Long story short, gue memutuskan untuk beli ini karena emang diskonnya luar biasa gede. Gue beli juga sama beberapa lensa, kayak lensa satu ini 35mm f1.4. Terus kemudian gue tanya-tanya sama temen gue yang emang pengalaman punya X-E3, seorang wedding photographer, apa X-E3 ini worth it untuk dibeli? Dan menurut dia, harga serta kapabilitas yang dia punya itu worth it. Gue juga udah coba cekin foto-foto yang dia hasilkan pakai kamera ini, dan menurut gue cukup bokeh. Padahal kan common belief-nya adalah kamera APS-C system yang sensornya bukan yang paling gede gitu ya. Biasanya orang professional photographer atau videographer itu pengen full frame biar bisa bokeh. Jadi APS-C ini terkenal nggak bisa ngasilin foto yang cukup bagus, nggak bisa profesional, dan nggak bisa bokeh atau nggak bisa bokeh banget gitu. Awalnya gue pengen punya kamera yang bisa untuk segala macem gitu, bisa buat fotografi, bisa buat videografi, terus kemudian bisa buat dipakai jalan-jalan, bisa buat dipakai kerja profesional, bisa buat apapun. Tapi saat itu gue nggak tahu kalau misalnya nggak ada kamera yang kayak gitu, bisa dipakai buat apapun, nyaman dipakai buat apapun. Padahal Pro Body kan biasanya agak gede, nggak enak dipakai buat jalan gitu ya, and so on and so forth. Ternyata gue tahu bahwa Fujifilm X-E3 ini bukan kamera yang bisa dipakai untuk segala macam occasion foto atau video. Punya spek sensor APS-C 24 megapiksel dan rilisnya di akhir 2017. Sensornya udah X-Trans, jadi sensor ini sama dengan sensor kamera Fujifilm flagship untuk X system, yaitu X-T2, yang emang punya kualitas gambar yang bagus. Dan itu juga yang bikin gue tertarik sama Fujifilm X-E3 ini. Bisa shoot sampai 4K 30, tapi pixel binning ya. Dan bitrate videonya tuh agak rendah. Kalau di Full HD, bitrate-nya kurang lebih sampai di 38 Mbps. Kalau di 4K, dia bisa sampai 100 Mbps. Punya I/O yang standar untuk kamera dengan price point segini. Jadi, di sisi kirinya dia punya mic, tapi 2,5 mm, agak nggak umum. Terus kemudian micro USB dan HDMI micro. Punya joystick dan touchscreen, tapi nggak punya D-pad. Jadi ini agak kombinasi yang agak unik. Biasanya kamera-kamera itu punya D-pad, tidak punya joystick. Tapi yang ini malah punya joystick, nggak punya D-pad. Punya Wi-Fi dan Bluetooth untuk koneksi apps ke remote kamera. Well, semua spek yang tadi udah gue sebutin itu jadi nggak relevan karena sebenarnya Fujifilm X-E3 ini bukanlah sebuah kamera yang emang ditujuin buat kerja. Misalnya kayak buat liputan, buat shooting wedding, atau misalnya kerjaan-kerjaan yang lain yang butuh banyak dial dan perubahan occasion yang cepat. As a second body buat pelengkap dari kamera-kamera kalian, itu menurut gue bisa gitu ya, karena sebenarnya kalau kalian pasang dengan lensa yang tepat nih, misalnya kayak sekarang ini gue pasang dengan lensa 35 f1.4, atau misalnya kalian juga pasang dengan lensa 56 yang bukaannya gede, itu dia juga bisa menghasilkan gambar yang bokeh, yang kualitasnya itu menurut gua bagus. Tapi kalau misalnya kalian butuh grip yang solid dan kamera yang weather sealed, kayaknya kalian salah pilih kamera deh. Tapi gue termasuk yang salah sasaran juga waktu beli kamera ini gitu, karena sebenarnya gue tuh pengen ngulik food photography, produk fotografi, dan fotografi lainnya yang cukup serius gitu. Padahal pakai kameranya yang ini. Nah, sebenarnya hal ini masih bisa ketolong karena dia masih punya hot shoe yang cukup mumpuni di sini. Jadi kalian bisa pakai untuk off camera flash atau pakai teknik strobis. Akhirnya gue pakai kamera ini buat kerjaan seperti food photography, terus kemudian bisa dipakai buat jalan-jalan, buat event-event foto family, keluarga, atau misalnya buat foto endorse juga masih bisa banget nih pakai kamera ini. Yang gue suka dari sebuah kamera Fujifilm X-E3 ini, yang baru gue tahu setelah gue beli, adalah kamera ini tuh ternyata emang cocok banget dipakai buat jalan gitu. Desainnya retro, vintage, jadi dia punya style rangefinder yang EVF-nya, atau sebenarnya ada viewfinder-nya di sisi kiri. Kalau di rangefinder kan dia bukan EVF ya, tapi kalau di mirrorless kita pakai EVF. Terus kemudian kamera ini juga jadi props tuh bagus banget gitu. Jadi kalau misalnya di foto produk, kalian mau masukin foto kamera, terus kemudian
kalian mau pakai aksesoris lain, kamera ini tuh cocok banget buat influencer, makeup artist karena emang desainnya stylish gitu ya. Buat turis, buat jadi kamera turis karena dia enteng banget, bobotnya cuma 300-an gram, 330-an gram kalau nggak salah. Terus kemudian street photographer, jadi buat kamera-kamera yang emang agak kecil gitu ya, ini tuh menurut gua cocok banget. Image quality dari kamera ini menurut gua sangat-sangat bagus karena dia membawa sensor yang sama dengan Fujifilm X-T2, itu flagshipnya di zaman itu, dan performance dari low lightnya atau high ISO-nya itu menurut gue cukup bagus, dan bahkan bukan cuma cukup bagus, bahkan menurut gue eksepsional gitu. Kenapa? Karena noise yang dibawa atau yang keluar dari foto-foto dari kamera ini itu punya kualitas grain yang kayak film punya gitu. Jadi dia nggak keluar color noise yang berwarna-warni gitu ya. Jadi biasanya kan color noise itu kalau kalian lihat warnanya ada ungunya, ada putihnya, terus kemudian ada hijaunya, dan itu akan mengganggu dari kualitas gambar kalian. Tapi di kamera ini itu keluarnya grainy gitu, butiran-butiran yang emang menurut gue itu sangat-sangat keren jadinya dan nggak mengganggu sama sekali. Tapi kemampuan maksimal dari kamera ini itu bisa dicapai kalau kalian ngerti teknik fotografi yang tepat. In-camera feature itu juga cukup banyak ada di sini. Jadi kamera kecil ini tuh punya intervalometer. Buat yang nggak tahu intervalometer itu apa? Jadi dia bisa ngasih jeda sendiri atau dia bisa shoot sendiri dengan jeda waktu tertentu untuk kebutuhan kalian shooting time lapse gitu. Biasanya di kamera DSLR kalau kalian mau shooting time lapse kalian butuh tambahan remote lagi gitu ya, jadi agak nggak enak. Tapi di kamera kecil ini tuh ternyata dia punya banyak fitur kayak intervalometer. Dia juga udah punya HDMI signal yang clean. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat webcam atau misalnya pakai buat kebutuhan lain yang nggak pengen ada settingannya ada di sini, itu kalian bisa banget pakai. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat webcam, itu butuh alat lagi tambahan yaitu capture card. Yang terakhir yang gue suka adalah kalau misalnya X-E3 ini digabungin atau di-paired dengan lensa 35 f1.4 kayak yang sekarang ada di sini. Kenapa? Karena emang 135-1.4 ini kualitas gambarnya menurut gue eksepsional. Nggak super tajam sih, tapi nggak super tajam. Tapi dia punya karakter yang agak susah dijelaskan. Bokehnya tuh cukup halus, nggak muter, nggak kasar gitu bokehnya. Terus kemudian kualitas warnanya dari coatingannya pun juga bagus. Jadi kalau misalnya kalian kasih flare itu gambarnya nggak langsung ghosting dan langsung hilang. Yang gue juga suka adalah lens hood dari bawaannya lensa 35 ini. Itu lens hoodnya bahannya metal. Sebelumnya gue nggak pernah pegang lensa yang punya lens hood bahannya metal. Ini metal tapi cukup enteng ya. Dan bentuknya tuh kotak gitu lens hoodnya. Ini unik, like super unik banget. Jadi ini akan jadi bahan pembicaraan kalau misalnya kalian bawa pergi ke cafe atau bawa sama teman-teman. So, yang nggak gue suka dari kamera ini adalah yang pertama, layar LCD-nya itu fix. Jadi dia nggak bisa berubah-ubah, nggak tilting, nggak vari angle apalagi. Dan kualitas dari LCD-nya ini emang sedikit kurang bagus. Nggak sampai jelek banget. Tapi karena gue punya Fujifilm X-T3 yang sekarang gue pakai buat syuting, itu kualitas LCD-nya cukup signifikan bedanya. Dan kualitas LCD yang kurang bagus ini menurut gue akan bikin kita punya perasaan kayak, wah nih ternyata videonya jelek nih. Padahal nggak juga gitu. Kalian bisa lihat kualitas video dari rekamannya X-E3 ini di video X-T3 sebelumnya. Yang gue nggak suka kedua dari kamera ini adalah dia membawa input jack 2,5 mm. 2,5 mm ini sangat tidak umum dipakai di pasaran. At least gue nggak pernah ngeliatin jack 2,5 mm kecuali di handphone lama gue, Nokia N-Gage. Dan itu udah lama banget anyway. Dan sebenarnya secara kualitas audio, kalau dari in camera kan nggak ada yang bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian colok dengan mic yang oke, kalian pakai lav mic atau misalnya kalian pakai mic lain, ini tuh nggak masalah. Kalian juga bisa beli kabel konektor gitu ya dari 3,5 mm ke 2,5 mm pakai konverter, dan itu harganya juga cukup murah. Tapi kalian make sure yang kalian beli produknya bagus. Hal ketiga yang gue kurang suka adalah dia nggak punya fitur video yang sebanyak X-T3 gitu. Selalu bandingannya adalah dia dengan kamera-kamera yang kelasnya di atasnya dia. Kalau X-T3 itu dia punya banyak banget fitur-fitur video gitu ya. Kayak ada zebranya, terus kemudian dia bisa ngatur bitrate-nya, terus kemudian banyak banget pilihan-pilihan
atau fitur-fitur yang ditawarkan di X-T3 yang nggak ada di sini. Yang keempat, jadi kamera ini tuh udah punya Face and IEF gitu ya, tapi dia emang nggak bisa atau tidak bisa terjadi kalau misalnya kalian pakai modenya continuous nih. Kalau misalnya di C kayak gini, itu nggak bisa. Kalau misalnya di S, kalian bisa ngaktifin ini, jadi dia juga sebenarnya kayak semi tracking gitu, tapi kalian harus nyalain pre-EF-nya supaya dia bisa otomatis maju dan mundur gitu. Nah, di kamera-kamera yang kayak brand lain yang emang kuat di masa lalu gitu ya, brand-brand itu tuh punya kualitas autofocus yang emang bagus. Trackingnya tuh lengket, terus kemudian bisa diandalkan kalau misalnya kalian bener-bener nggak ngelihat kondisinya gimana, itu aman. Nah, kalau di kamera ini, dia punya tapi nggak cukup aman. Nah, berikutnya yang gua kurang suka adalah ternyata kamera-kamera Fujifilm yang non-flagship kayak X-E3 ini sebenarnya dia nggak masuk flagship gitu ya. Itu jarang dapat updatean software dari Fujifilm. Jadi Fujifilm tuh biasanya cuma kasih buat flagshipnya dia X-T3, X-T4 gitu. Atau misalnya sekarang ada X-H2 juga, ada X-H2S, itu selalu dapat. Tapi kalau yang kayak gini nih, X-E3 itu jarang dapet gitu. Nah, itu jadi hal berikutnya yang agak gua kurang suka. Dari beberapa hal yang udah gua sebutin, X-E3 ini sebenarnya nggak terlalu banyak bisa didebat. Karena emang sebenarnya desain awalnya dia adalah dia pengen bikin kamera yang discreet gitu, yang agak sembunyi-sembunyi, yang agak kecil, terus kemudian compact. Jadi emang gripnya emang nggak dibuat yang dalam banget gitu ya. Terus kemudian dia pengen bikin kamera yang stylish, yang punya gaya rangefinder, tapi nggak hybrid. Kayak misalnya kalian lihat di X Pro 3, dia punya EVF yang hybrid, atau X100V yang emang punya viewfinder yang hybrid. Dia nggak punya fitur-fitur kayak gitu. Tapi menurut gua, yang ditawarkan dari kamera ini emang sesuai dengan value dan harganya dia. Kesimpulan, X-E3 di tahun 2023. Masih worth it apa enggak? Menurut gua, kalau kalian punya kamera ini sebagai A-cam, kamera yang serba bisa yang mau dipakai buat foto dan video, menurut gua nggak worth it. Menurut gua kurang cocok gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai X-E3 ini sebagai B camera, kamera yang dipakai buat ngambil candid misalnya, daripada kalian pakai dua body yang berat, kalian bisa pakai X-E3 dengan lensa-lensa bukaan gede kayak misalnya 35, tapi ini cukup compact ya masih ya, atau bahkan 56 mm-nya aja, itu kalian bisa menghasilkan gambar-gambar yang cukup bagus. Dan sekarang Fujifilm tuh juga udah didukung oleh lensa-lensa third party kayak Viltrox, Tamron, Sigma yang punya price point yang cukup menarik. Jadi kalian bisa pair lensa-lensa itu dengan body X-E3 ini. Sekarang udah keluar X-E4, tapi gue nggak bisa nemuin harga yang pasti di marketplace, dan karena barang-barangnya juga kayaknya habis gitu. Kalau kalian nemu X-E3 ini di harga yang bagus, menurut gue worth it gitu. Gue dulu belinya di bawah 10 juta, itu body only. Dan kalau misalnya kalian nemu secondnya mungkin di angka 5 juta dan kalian kebutuhannya untuk fotografi, menurut gua itu worth it. Ya, sekian dari gua Christo Chandra, dan ini adalah review Fujifilm X-E3 di tahun 2023. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan gua akan coba jawab sebisa gua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!